Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Di sesi ini kita akan membahas tentang mekanisme debit kredit. Terdapat 4 topik bahasan yang akan kita diskusikan. Topik pertama, kita mencoba menjawab pertanyaan apa arti debit kredit di akuntansi. Topik kedua, menjawab mengapa akuntansi menggunakan mekanisme debit kredit. Topik ketiga, kita sajikan aturan debit kredit. Dan topik terakhir, kita sajikan tentang aplikasi debit kredit di akuntansi. Topik bahasan pertama, kita mencoba menjawab apa itu debit kredit. Karena di praktik terminologi ini banyak ragam definisinya. Dari perspektif buku teks akuntansi, sebagian besar mengatakan bahwa debit itu artinya kiri atau left. Sedangkan kredit itu artinya kanan atau right. Jadi secara ilustrasi bisa kita tampilkan gambar seperti ini. Ada tanda kiri dan tanda kanan. Tangan kiri, tangan kanan. Dan kaki kiri dan kaki kanan. Secara spesifik, berikut ini ilustrasi tentang debit atau debit. Yang menunjukkan bahwa debit itu sisi kiri. Dalam hal ini, seseorang yang menuliskan menggunakan tangan kiri bisa kita sebut dengan menulis tangan debit atau dengan tangan kidal. Selanjutnya, terminologi kredit. Di sini ilustrasi menunjukkan bahwa kredit itu bermakna kanan. Seperti halnya seorang pemain bola menendang bola dengan menggunakan kaki kredit. Mungkin di antara pembelajar ada yang bertanya, bukankah debit itu artinya tambah? Dalam kesempatan ini, kita perlu pertegas bahwa tidak ada hubungan antara terminologi debit kredit dan terminologi tambah kurang. Kecuali mereka dikaitkan dengan elemen-elemen di persamaan akuntansi. Jadi misalnya, aset bertambah di debit. Liabilitas bertambah di kredit. Demikian pula kalau misalnya ada mengatakan debit itu pemasukan, kredit pengeluaran, maka jawabannya juga jelas. Juga tidak ada hubungan antara terminologi debit kredit dan pemasukan pengeluaran. Jadi secara harafiah definisi debit itu artinya sisi kiri. Kredit itu artinya sisi kanan. Topik bahasan yang kedua, kita mencoba menjawab mengapa akuntansi menerapkan mekanisme debit kredit. Seperti kita ketahui, akuntansi menggunakan tanda negatif untuk menunjukkan pengurangan dana. Padahal di praktik tidak ada nilai moneter atau satuan moneter yang bertanda negatif. Maka orang akuntansi zaman dahulu mengajukan sebuah solusi dengan berpikir secara matematika, yaitu memindah angka negatif dari satu sisi ke sisi lain. Dalam hal ini dari sisi kiri ke kanan atau sebaliknya.
Berikut ini ilustrasi berpikir matematika dalam kaitannya dengan mekanisme debit kredit. Sebagai contoh, 5 minus 2 sama dengan 3. Dengan memindah angka minus 2 dari sisi kiri atau sisi debit ke sisi kanan atau kredit, maka angka minus 2 menjadi plus 2. Demikian juga contoh yang kedua, 4 sama dengan 9 minus 5. Maka minus 5 yang ada di sebelah kanan persamaan berubah menjadi positif 5 ketika kita pindah ke kiri, ke debit. Dengan demikian, mekanisme debit kredit itu dapat menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan penulisan yang menunjukkan pengurangan dana tanpa harus melanggar fakta yang terkait dengan alat ukur yang digunakan. Jadi, sekali lagi dipertegas bahwa mekanisme debit dan kredit merupakan konsekuensi dari penerapan persamaan aljabar yang terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan. Yang kemudian selanjutnya, akuntansi menerapkan mekanisme debit kredit karena mata uang tidak mengenal angka negatif. Topik bahasan ketiga, aturan debit kredit. Rasionalitas atau logika mekanisme debit kredit selanjutnya di era modern dikonversi menjadi aturan atau kesepakatan. Dalam hal ini, aturan yang pertama adalah untuk elemen-elemen aset, biaya, dan pengembalian ke pemilik bertambah dicatat di debit atau di kiri, sedangkan berkurang dicatat di kredit atau kanan dengan menuliskan angka positif. Sebaliknya, untuk elemen-elemen yang ada di sisi kanan persamaan, yaitu liabilitas, ekuitas, dan penghasilan, aturan yang berlaku adalah bertambah dicatat di kredit atau kanan, sedangkan berkurang dicatat di debit atau kiri. Secara persamaan akuntansi, kita bisa tampilkan lagi aturan debit kredit per elemen. Sisi kiri persamaan yang mencerminkan penggunaan dana bertambah ditulis di kiri, berkurang ditulis di kanan. Sebaliknya, elemen-elemen yang ada di sebelah kanan persamaan bertambah ditulis di kanan atau kredit, berkurang ditulis di debit atau kiri. Semua penulisan nilai moneter harus menggunakan angka positif. Topik bahasan yang keempat terkait dengan aplikasi mekanisme debit kredit di akuntansi. Sebelum kita mendemonstrasikan, mari kita kenali dulu fakta-fakta yang berlaku. Fakta yang pertama bahwa terminologi debit kredit itu sebatas sisi kiri dan kanan, tidak lebih, tidak kurang. Fakta yang kedua, mekanisme debit kredit sebatas mengkonversi sifat perubahan dana yang terjadi. Dengan demikian, di fakta 2 ini, pemahaman debit kredit itu bergantung pada pemahaman
pembelajar terkait dengan analisis transaksi yang kita diskusikan di sesi sebelumnya. Dan fakta yang ketiga, debit kredit merupakan pasangan, sehingga tidak ada di dalam aplikasi mekanisme debit kredit semua perubahan di debit saja atau di kredit saja. Selalu ada yang di debit dan selalu ada yang di kredit yang mencerminkan keseimbangan dari hukum dana tersebut. Contoh pertama, misal entitas Rapi menerima uang tunai Rp400.000 dari pemilik. Analisisnya tentu kemudian aset entitas bertambah dan ekuitas juga bertambah. Kemudian kita aplikasikan debit kreditnya. Aset bertambah di debit, ekuitas bertambah di kredit. Ilustrasi B. Rapi membeli tunai peralatan senilai Rp150.000. Analisisnya tentu kemudian kita mengatakan aset 1 Rapi bertambah dan aset 2 Rapi berkurang. Maka debit kreditnya adalah aset 1 yang bertambah di debit, aset 2 yang berkurang di kredit. Ilustrasi C. Entitas Rapi membayar tunai tagihan listrik yang diterima hari ini senilai Rp46.000. Analisisnya, elemen biaya bertambah dan aset berkurang. Analisis selanjutnya adalah mengkonversi perubahan tadi, biaya bertambah di debit, aset berkurang di kredit. Ilustrasi D. Rapi menerima uang tunai Rp875.000 dari hasil usaha memotong rambut para pelanggan. Analisisnya berarti penghasilan Rapi bertambah dan aset bertambah. Konversinya ke debit kredit adalah penghasilan bertambah di kredit karena dia di sisi kanan persamaan dan aset bertambah di debit karena ada di sisi kiri persamaan. Ilustrasi E, Rapi membeli perabot senilai Rp600.000 secara kredit. Analisisnya, aset Rapi bertambah dan liabilitas juga bertambah. Konversi ke debit kreditnya, kalau demikian maka aset bertambah di debit, liabilitas bertambah di kredit. Yang terakhir, Rapi menyerahkan uang tunai Rp100.000 ke pemilik. Maka analisisnya adalah aset Rapi berkurang dan elemen pengembalian ke pemilik Rapi bertambah. Nah, kemudian dikonversi aset Rapi berkurang di kredit, elemen pengembalian ke pemilik bertambah di debit. Sekian topik bahasan kita tentang mekanisme debit kredit yang merupakan intellectual foundation dari ilmu akuntansi. Dan semoga penjelasan di atas membantu pemahaman kita terkait dengan debit kredit di akuntansi.
Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.